Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia, dan dengan diciptakan kita sebagai manusia, kita disebut sebagai hamba Allah. Allah menciptakan kita ataupun makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini adalah jais, biasa-biasa saja bagi Allah, tanpa adapun makhluk yang diciptakan oleh Khalik. Khalik akan tetap berdiri dengan sendirinya. Tentu barangkali kita katakan qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Memahami hal tersebut jelaslah bagi kita semua bahwa penciptaan manusia ini adalah jais bagi Allah. Artinya boleh ya, boleh tidak, dan tanpa diciptakan pun kita, Allah akan tetap berdiri dengan sendirinya. Allah akan mulia dengan sendirinya. Allah akan besar dengan sendirinya. Memahami hal tersebut perlu kita sadari bahwa kita berada pada posisi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita makhluk yang diciptakan oleh Allah, wajib hukumnya bagi kita untuk mengenal akan adanya Allah. Itulah yang dikatakan dengan awaluddin ma'rifatullah. Ad-din, agama adalah tidak kacau. Tidak kacau adalah keteraturan, bahwa ketidakteraturan itu akan membuat kita tidak akan pernah mengenal, memahami, memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita perlu memahami bahwa ad-din adalah sesuatu metode dan cara kita mengenal akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Proses kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini adalah sebuah sistem yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Maka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebutuhan-kebutuhan daripada kehidupan kita. Pemenuhan kebutuhan hidup itu akan kita jadikan sebagai sistem yang satu sama lain sangat terkait erat. Untuk mengenal akan adanya Allah melalui ad-din,
atau melalui keteraturan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturan baik yang bersifat qauliyah Al-Qur'anul Karim maupun yang bersifat kauniyah yang menjadi sunatullah yang melekat pada makhluk dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sistem itu adalah satu, yakni adalah sistem ilahiyah. Dan sistem ilahiyah ini terwakili oleh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat ini sudah bisa kita baca melalui Al-Quran. Makanya dari manapun kita mulai memahami, mengkaji, mempelajari Al-Quran itu sangat tersangkut, berhubungan satu sama lain. Tidak mungkin bertentangan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Begitu juga keteraturan sunatullah yang berada di alam ini tidak akan pernah berbenturan, bertentangan, berlawanan, paradok, tidak kesesuaian satu sama lainnya. Walau secara kasat mata kita lihat ada yang berbeda, dan Tuhan juga mengatakan segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Memahami Al-Quran merupakan satu kesatuan adalah pemahaman yang universal, pemahaman yang luas dan terkait satu dengan yang lainnya. Maka apapun yang kita lakukan dalam konteks keteraturan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dari manapun pintu masuk kita, dari manapun kita mulai melangkah, adalah juga satu kesatuan. Beribu ayat yang ada dalam Al-Quran itu sesungguhnya berkaitan satu dengan yang lainnya, bersangkut satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam praktik kehidupan, kita harus memikirkan satu sistem yang satu dengan lainnya, tertata dengan rapi, tersusun dengan rapi. Makanya dalam proses kehidupan kemanusiaan kita mengenal istilah sistem sosial. Dan sistem sosial itu meliputi dari seluruh aktivitas, meliputi dari seluruh atensi yang tujuannya adalah kembali
untuk mengenal akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan ayat demi ayat. Lalu nanti kita akan bangun sebuah sistem, yang mana sistem tersebut kita gali dari pemahaman yang komprehensif tentang konsep kehidupan, aplikasi kehidupan yang tak pernah lapuk, yang tak pernah kandas, yang tidak pernah vakum dalam menghadapi perubahan sistem sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.